Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembelajaran kognitif. Nah, apa sih itu pembelajaran kognitif? Pembelajaran kognitif adalah teori tentang bagaimana pikiran kita bekerja saat kita belajar. Ini meliputi proses-proses seperti persepsi, cara kita menerima dan memahami informasi dari lingkungan sekitar, perhatian, kemampuan kita untuk fokus pada informasi tertentu, memori, cara kita menyimpan dan mengingat informasi, dan pemecahan masalah, cara kita berpikir untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan. Dan mengapa pembelajaran kognitif itu penting? Nah, memahami pembelajaran kognitif sangat penting karena membantu kita mengerti bagaimana siswa belajar. Dengan memahami proses berpikir siswa, kita bisa meningkatkan metode pengajaran. Kita dapat menyesuaikan cara mengajar agar lebih efektif dan sesuai dengan cara belajar siswa. Mengoptimalkan proses belajar. Nah, kita dapat membantu siswa mengembangkan strategi belajar yang lebih baik. Terus selanjutnya ada keterampilan metakognitif. Ini adalah kemampuan untuk berpikir tentang cara berpikir kita sendiri saat belajar. Seperti pengetahuan tentang proses belajar sendiri, memahami bagaimana kita belajar paling efektif. Apakah kita lebih suka belajar sendiri atau berkelompok? Apakah kita lebih mudah mengingat informasi secara visual atau verbal? Terus menilai pemahaman, merencanakan strategi, dan mengawasi proses belajar. Ini berarti kita mampu menilai seberapa baik kita memahami suatu materi, merencanakan strategi belajar yang tepat, dan memantau kemajuan belajar kita. Apakah kita sudah memahami materi ini dengan baik? Apa strategi yang paling efektif untuk mempelajari materi ini? Atau apakah saya sudah belajar cukup lama hari ini? Terus strategi seperti bertanya pada diri sendiri dan refleksi. Ini termasuk bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sudah dipelajari dan apa yang masih belum dipahami, serta merefleksikan proses belajar kita. Seperti apa yang sudah saya pelajari hari ini, apa yang masih belum saya pahami, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman saya. Nah, selanjutnya ada strategi belajar yang efektif. Yang pertama ada tes praktik, yaitu menguji pemahaman kita sendiri dan mengidentifikasi bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Ini seperti latihan soal atau melihat kelemahan kita ada di mana. Terus yang kedua ada pencatatan, yaitu memproses informasi secara aktif saat membuat catatan. Ini bukan hanya menyalin apa yang ada, tapi juga merangkum, menyederhanakan, dan menghubungkan ide-ide penting. Selanjutnya ada meringkas, yaitu mengidentifikasi poin-poin utama atau penting dan menyusunnya secara singkat. Ini membantu kita fokus pada ide-ide terpenting. Terus selanjutnya ada menulis untuk belajar. Ini tuh memperjelas pemahaman melalui penulisan. Menulis memaksa kita untuk berpikir lebih dalam tentang materi dan mengorganisir pikiran kita. Terus yang terakhir ada strategi pengajaran kognitif. Nah, ini tuh beberapa strategi pengajaran kognitif yang efektif. Yang pertama ada penyelenggaraan lanjutan, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk informasi baru dengan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Artinya, guru menghubungkan materi baru dengan apa yang sudah diketahui siswa sebelumnya sehingga materi baru lebih mudah dipahami. Terus selanjutnya ada analogi, menghubungkan informasi baru dengan konsep yang sudah dikenal siswa, menggunakan perbandingan atau persamaan untuk menjelaskan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang sudah familiar. Selanjutnya ada elaborasi, yaitu menambahkan informasi atau koneksi untuk memperjelas pemahaman, yaitu memberikan contoh,
penjelasan tambahan, atau menghubungkan konsep-konsep yang berbeda untuk membuat materi lebih jelas. Terus ada organisasi informasi, yaitu menyajikan informasi secara terstruktur dan logis, menyusun materi pembelajaran dengan urutan yang jelas dan mudah diikuti oleh siswa. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.